Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta semua anak-anak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini
adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, nats pembimbing dalam ibadah pada pagi ini terambil dari Lukas 24 ayat 32 dan 33 yang mengatakan demikian. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Demikianlah nats pembimbing kita. Hidupku berubah mencapai kuasanya sejak ku terima Yesus. Adakah dalam hidup dan pengharapan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Berlimpahlah sukacita di hatiku sejak ku terima Yesus. Sekarang ku hidup dengan pengharapan sejak ku terima Yesus. Hilang kebimbangan jadi keteguhan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Berlimpahlah sukacita di hatiku sejak ku terima Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang diambil dari Kolose 3 ayat 13 dan 14 demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ku dengar suaramu, Tuhan memanggilku. Oleh darah-Mu yang kudus, sucikan
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, juga anak-anak, marilah kita sama-sama datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Bapa, kami datang di hadapan-Mu dengan hati dan hidup kami yang terbuka. Kami mengaku bahwa kami lemah, kami hina, kami berdosa kepadamu. Kami tidak dapat sabar terhadap sesama kami. Kami sering menaruh dendam dalam hati kami. Kami sering tidak mampu mengampuni sesama kami. Sekalipun kami sadar bahwa Engkau sudah mengampuni kami. Kasihanilah kami ya Bapa, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari segala dosa kami. Ya Bapa, kami menyadari darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di Kalvari karena menanggung dosa kami, membayar segala hutang dosa kami, sehingga kami tidak dihukum, tetapi kami Engkau kasihi. Kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Ketika kami sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan kesalahan kami, maka Engkau akan mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Bapa, kiranya Engkau memimpin kami, agar kami dapat hidup seturut kehendak-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk pengampunan yang Engkau sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, berita anugerah diambil dari Kolose pasal 2 ayat 13-14 yang mengatakan demikian. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikian berita anugerah bagi kita pada pagi hari ini. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
kasihku, dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa dalam waktu-waktu ini kami harus mengadakan ibadah di rumah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dan pada pagi ini ya Bapa, bersama-sama dengan seisi rumah kami hendak menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami mohon agar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami dan mengarahkan seluruh perhatian kami kepada firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan ini. Sehingga kami merindukan bahwa ada hal-hal baru yang Tuhan nyatakan bagi kami, yang menghibur kami, menguatkan kami, dan memantapkan kami dalam iman dan pengharapan kami kepadamu di tengah-tengah kesulitan ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap untuk menikmati akan kebenaran firman-Mu. Amin. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup.
Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam sebuah kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta anak-anak dan semua saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur bahwa kita masih dapat mengadakan ibadah bersama dengan seisi rumah kita. Dan kalau tidak salah, ini kali yang ke-8 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah di rumah maupun ibadah di gereja sebenarnya prinsipnya sama. Bahwa kita beribadah kepada Tuhan. Yang membedakannya adalah kita tidak dapat bertemu dengan saudara-saudara seiman kita, saudara-saudara sepersekutuan kita, segereja kita. Kita tidak dapat bertegur sapa satu dengan yang lain secara bertatap muka. Namun demikian, kiranya tidak mengurangi kesukaan kita, tidak mengurangi kesungguhan kita dalam beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini dalam ibadah Minggu pagi, kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35 dengan tema perjumpaan yang mengubah hidup. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
apabila kita mengamati dunia di mana kita berada sekarang ini, maka kita dapat melihat bahwa banyak muncul pengamat-pengamat, baik itu pengamat politik, pengamat ekonomi, dan juga reporter media massa. Para pengamat bukanlah orang sembarangan. Mereka mempunyai kemampuan untuk menguraikan dan menganalisa permasalahan secara tajam. Para reporter pun demikian. Mereka tidak kalah hebatnya, sebab mereka mampu untuk memburu sumber berita yang otentik untuk disajikan kepada masyarakat secara lengkap dan menarik. Pada umumnya mereka itu kebanyakan adalah penonton yang berada di luar gelanggang. Pengamat tidak ikut merasakan apa yang mereka amati, apa yang mereka analisa, dan apa yang mereka laporkan. Hidup mereka juga tidak terpengaruh dengan apa yang mereka laporkan atau mereka analisa itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dua murid Tuhan Yesus ini sedang dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Mereka hanya menjadi pengamat yang baik terhadap apa yang sedang terjadi di Yerusalem. Mereka dapat menceritakan tentang berita itu dengan baik. Tetapi mereka belum atau tidak mengalaminya sendiri. Jemaat kekasih Kristus, mengapa mereka tidak segera mengenal Yesus yang sedang berjalan bersama-sama dengan mereka? Lukas pasal 24 ayat 16, firman Tuhan katakan di sana bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang menghalangi mata mereka itu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan saya menemukan beberapa hal. Yang pertama, rasionalitas mereka, yaitu cara berpikir yang lebih mengandalkan pikiran manusia, sehingga peristiwa kebangkitan tidak dapat mereka terima dengan akal sehat mereka, karena tidak masuk akal. Yang kedua, perasaan mereka, perasaan putus asa yang begitu mendalam, sehingga tidak dapat mengenal Tuhan yang berdiri di depan mereka. Hal itu nyata dari pernyataan mereka dalam cerita mereka kepada Tuhan Yesus yang sedang berjalan bersama-sama dengan mereka itu. Mereka katakan, sebenarnya kami berharap bahwa Ialah yang akan membebaskan bangsa Israel, yang pada waktu itu sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. Dari pernyataan ini nampak bahwa mereka kecewa karena harapan mereka tidak tercapai. Mereka berharap Tuhan Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Ternyata dia malah mati disalib. Dan sekarang perempuan-perempuan itu menceritakan bahwa dia telah bangkit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan tersebut mereka memperbincangkan peristiwa yang baru terjadi di Yerusalem, yaitu bahwa Yesus telah bangkit. Mereka telah mendengar kesaksian perempuan-perempuan yang menyatakan Yesus telah bangkit. Tetapi seperti murid yang lain, mereka tidak dapat menerima begitu saja kesaksian yang menyatakan bahwa Yesus telah bangkit. Bahkan, mereka sama sekali tidak mengharapkan Yesus akan bangkit. Ini adalah pengharapan yang sia-sia, karena terkubur bersama dengan kematian Yesus.
Bahkan ketika Yesus yang bangkit itu menghampiri mereka, mereka tetap tidak mengenal Dia. Bapak, Ibu, serta anak-anak dan semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap mereka ini? Bapak, Ibu sekalian, pertama, Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 25 dikatakan di sana, Tuhan Yesus katakan, "Oh, betapa bodohnya kamu dan lamban hati untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi." Mengapa Bapak Ibu? Karena para nabi telah memberitakannya ratusan tahun sebelumnya. Dan hal itu tercatat dalam kitab suci mereka. Dan tentu mereka sudah membacanya. Tapi mereka tidak memahami itu. Karena itu Tuhan Yesus tegur keras. Oh, betapa lamban dan bodoh. Ini perkataan yang sangat keras, saudara. Yang kedua, Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa penderitaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam hidupnya. Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 24 ayat 26 yang kita sudah bacakan tadi, bukankah Kristus harus mengalami penderitaan ini dan masuk ke dalam kemuliaannya? Artinya Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka bahwa penderitaan adalah bagian hidupnya yang harus dia jalani untuk menggenapi apa yang dikatakan oleh firman Allah beratus tahun sebelumnya. Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus menjelaskan kesaksian kitab suci tentang dirinya kepada mereka. Katakan dalam Lukas 24 ayat 27, lalu Yesus menjelaskan segala sesuatu yang tertulis dalam seluruh kitab suci tentang dirinya, mulai dari kitab Musa sampai seluruh kitab para nabi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, bagi orang Yahudi dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu kelompok Taurat, Nebiim atau kitab nabi-nabi, dan Ketubim atau kitab-kitab yang mengisi tulisan-tulisan suci. Dan Tuhan Yesus sedang berbicara kepada mereka tentang apa yang ditulis oleh Musa dan kitab-kitab nabi itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, secara perlahan-lahan Tuhan Yesus membawa mereka kepada pengenalan akan dirinya yang sedang bercakap-cakap dengan mereka. Apa yang sedang terjadi di Yerusalem merupakan penggenapan terhadap isi Alkitab. Dengan demikian, semua peristiwa yang sedang terjadi harus dipahami dari sudut pandang Kristus. Tuhan Yesus membimbing mereka ke dalam pengenalan sejati tentang dirinya. Bahwa Yesus lebih daripada sekedar Nabi Allah. Bahwa Yesus lebih dari sekedar guru. Bahwa Yesus lebih dari sekedar tabib yang banyak menyembuhkan orang sakit itu. Bahwa Yesus lebih dari sekedar rabi bagi mereka. Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah sendiri. Bapak, Ibu, serta anak-anak, serta semua saudara-saudari jemaat Tuhan terkasih. Bagaimana pengalaman mereka? Yang pertama, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa mata mereka terbuka dan mereka dapat mengenal Tuhan. Tetapi hal itu terjadi ketika Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dia melakukan hal itu dengan kuasa dan kasih yang sama, dengan gerakan dan sikap yang serupa, dengan raut wajah yang sama saat ia sedang mengucap berkat dan membagi-bagikan roti kepada mereka.
Seketika itu juga terbukalah mata mereka, lalu mereka pun dapat melihat Dia dan mengenalnya dengan baik. Apapun yang sebelumnya itu menjadi penghalang penglihatan mereka, kini semuanya diangkat dari mereka. Kabut telah menghilang, tabir telah tersingkap, dan mereka pun benar-benar yakin bahwa Dia adalah guru mereka. Kedua, hati mereka berkobar-kobar ketika mendengar firman Tuhan. Setelah peristiwa di atas, masing-masing mereka merenungkan dampak perkataan Tuhan Yesus terhadap diri mereka. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 32 dikatakan di sana bahwa kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Dari pernyataan di atas, dapat kita menelaah gejolak di hati mereka ketika mengingat kembali firman yang disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka merasakan kuasa firman itu meskipun mereka tidak mengenal orang yang menyampaikannya. Khotbah itu membuat segalanya menjadi jelas bagi mereka, bahkan membawa semangat ke dalam hati dan ke dalam jiwa mereka, sehingga hati mereka pun berkobar-kobar. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sikap mendengar seperti apa yang biasanya mendatangkan kebaikan, yaitu yang membuat hati kita berkobar-kobar, atau khotbah seperti apa yang biasanya mendatangkan kebaikan, yaitu seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada dua orang yang pergi ke Emmaus ini. Khotbah Tuhan Yesus jelas dan sederhana, mudah dicerna sesuai dengan kemampuan para pendengarnya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, khotbah Tuhan Yesus ini berdasarkan firman Allah. Tuhan Yesus memberi teladan dalam hal ini kepada para pelayan Tuhan agar harus selalu mengarahkan jemaat kepada Alkitab dan tidak boleh menyampaikan ajaran lain selain yang tertera di sana. Kami sebagai pelayan Tuhan harus menunjukkan bahwa Alkitab adalah sumber pengetahuan dan dasar iman kita. Yang ketiga, mereka bangkit, pergi dan memberitakan bahwa Tuhan benar-benar sudah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon. Berita besar ini harus disampaikan kepada saudara-saudara mereka di Yerusalem. Mereka tentu mau melaporkan kepada saudara-saudara mereka tentang apa yang telah mereka alami secara pribadi, suatu peristiwa yang besar. Itulah sebabnya dikatakan bahwa lalu bangunlah mereka pada saat itu juga, sebab mereka penuh dengan sukacita setelah Kristus menampakkan diri kepada mereka. Sampai-sampai mereka ingin kembali ke Yerusalem secepat mungkin. Bahkan mungkin juga mereka tidak sempat menyelesaikan makanan yang tersaji di depan mereka. Oleh karena pada waktu itu hari sudah semakin malam. Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kedua murid itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Semua perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan kepada mereka di sepanjang jalan itu disebutkan di sini sebagai apa yang terjadi di tengah jalan. Sebab perkataan itu menimbulkan dampak yang besar dan luar biasa terhadap diri mereka. Kedua murid itu memperkuat bukti bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit. Murid-murid Kristus ini saling berbagi apa yang diketahui dan dirasakan untuk menyingkap dan meneguhkan kebenaran sejati ini. Bapak, Ibu, serta anak-anak dan semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari uraian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kita semua harus mendengar dan menyimak firman Tuhan dengan baik dan benar agar memahami kebenarannya secara tepat. Yang kedua, kita harus menyadari dan meyakini bahwa setiap makanan yang kita makan sehari-hari disediakan melalui tangan Tuhan kita Yesus Kristus.
Karena itu dimanapun kita duduk makan, kita harus menempatkan Tuhan Yesus pada bagian yang terhormat. Kita harus menikmati hidangan kita dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah berkat Tuhan. Kita juga mau menikmati makanan dan minuman itu dengan satu sikap memuliakan Tuhan. Bersyukur serta menerima dengan senang hati apa saja yang telah Dia sediakan bagi kita, meskipun keadaannya sangat sederhana. Kita mengamini bahwa makanan yang tersedia itu bukan hanya melalui tangan Tuhan, tetapi berkat Tuhan telah ada di atasnya. Yang ketiga, kita harus saling meneguhkan iman dan pengharapan kita satu kepada yang lain. Dengan berbagi apa yang kita ketahui, yang kita rasakan, yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hari yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang sakit COVID-19. Dia mengalami kesembuhan. Dan si hamba Tuhan itu memberikan kesaksian bahwa kesembuhan itu terjadi karena dukungan doa dari jemaat, dukungan doa dari majelisnya, dukungan doa dari teman-temannya, dukungan doa dari semua sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu sekalian, itu berarti bahwa dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini, kita perlu saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita harus perlu saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita harus saling meneguhkan satu dengan yang lain. Dengan demikian, sekalipun keadaan sulit, iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus semakin kokoh, semakin kuat, semakin mantap. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Jemaat, mohon berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama gereja di segala abad dan tempat dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat dalam kasih Tuhan, marilah kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi yang Maha Pengasih dan Penyayang, di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami menaikkan segala puji dan syukur kepadamu yang telah memimpin, menolong, menyertai, dan mencurahkan berkat-Mu sampai saat ini atas kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur Engkau masih memberi kami kesempatan beribadah di hari Minggu ini, walaupun kami lakukan di rumah kami masing-masing. Perkenankan dalam ibadah ini kami memohon, kiranya Engkau menilik bangsa Indonesia yang saat ini sedang menghadapi pandemik virus corona COVID-19 yang sudah memakan korban begitu banyak, baik yang meninggal, yang sedang dirawat karena terpapar virus tersebut. Ada begitu banyak tenaga medis, relawan
tenaga medis yang berusaha menolong pasien yang sedang dirawat. Ada begitu banyak TNI, Polri, gugus garda COVID-19 yang bertugas. Kami mohon ya Tuhan, lindungi, kuatkan, dan berkati semua mereka yang sedang bertugas. Karuniakan kesembuhan bagi para pasien yang sedang dirawat ya Tuhan. Pimpin, lindungi, dan berkati pemerintah negara kami yang terus berusaha menangani lenyapnya COVID-19 dari negara kami ini. Ya Tuhan, kami mohon ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah dalam rangka memutuskan penyebaran COVID-19 ini. Kiranya masyarakat berlaku bijaksana, khususnya dalam suasana merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk mematuhi penerapan PSBB di berbagai wilayah di Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan bagi masyarakat khususnya jemaat GKKL yang kena dampak dari terpaparnya virus COVID-19. Kiranya Tuhan melindungi dan mencurahkan berkat-Mu untuk hidup keseharian kami. Dalam situasi yang sulit ini, kami pun mohon hikmat-Mu dalam kami mempersiapkan acara emeritus hamba-Mu Bapak Pendeta Diogenes Takalapeta. Bila waktunya tiba, biarlah dalam kemurahan-Mu kami dapat melaksanakannya dengan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kirimlah ke tengah-tengah kami, umat-Mu di Gereja Kristus Kebayoran Lama, hamba Tuhan yang siap menggantikan beliau nanti. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk persiapan yang kami lakukan untuk pemilihan calon majelis periode 2021-2024. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami dapat mempersiapkan dan melaksanakannya dengan tertib, aman, lancar, dan terpilih orang-orang yang tepat pada posisi tersebut. Akhirnya kami berdoa untuk para misionaris, khususnya mereka yang masih ada di ladang pelayanan. Mungkin ada dari mereka yang tidak bisa pulang ke Indonesia. Dan syukur pula Pak Rocky dan Ibu Novi, juga Ibu Yani sudah ada di Indonesia. Kami mohon ya Tuhan, lindungi, pelihara, karuniakan berkat kecukupan sehari-hari kepada mereka. Ya Allah, dengarlah permohonan doa kami ini, yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
yang dikasihi Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya untukku besar jika Yesus milikku, jiwaku bergemar, damai penuh di kalbu. Tengah angin ribut dan ombak menerpaku, hatiku tak gentar karena Yesus milikku. Sungguh benar, besarlah untungku, sungguh senang jiwa diselamatkan. Yesus Tuhan tinggal dalam aku, jika aku menerima Yesus penerus. Meskipun tak ada harta benda padaku, tetapi imanku hanya kepada Yesus. Ia menopangku, aku berdiri teguh, ku tidak mengeluh karena Yesus milikku. Sungguh benar, besarlah untungku, sungguh senang jiwa diselamatkan. Yesus Tuhan tinggal dalam aku, jika aku menerima Yesus penerus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Penegasan warta hari ini adalah sebagai berikut. Ibadah keluarga atau family altar hari ini, Minggu tanggal 26 April 2020, pukul 7.30, dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing. Liturgi telah disampaikan melalui grup WA Keluarga Besar GKKL dan secara online. Ibadah keluarga atau family altar minggu depan, Minggu, tanggal 3 Mei 2020, pukul 7.30, dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing. Liturgi akan disampaikan melalui grup WA Keluarga Besar GKKL dan secara online.
ibadah keluarga atau family altar diperpanjang sampai dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dicabut oleh pemerintah. Kegiatan rutin ibadah kategorial yaitu sekolah minggu, remaja, pemuda, pria, wanita, dan usinda. Demikian juga kelas katekisasi, pranikah, latihan musik, drama, paduan suara, pelawatan ke rumah-rumah ditiadakan. Dalam hal ini, pelawatan dilakukan melalui telepon atau WA saja, kecuali kedukaan. Persembahan perpuluhan atau PSB dan persembahan syukur dapat ditransfer melalui rekening BNI nomor 0004307880 atas nama Neni Suryani garing Anastasia R. Kiki GKJ Kebayoran Lama atau ke rekening BCA nomor 24815282293 atas nama Neni Suryani SPD. Demikian warta hari ini. Ucapan terima kasih. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Theogenes Takalapeta MDiv, penatua yang ambil bagian, pemusik dan PPJ yaitu Penatua Charles Salusu dan Karismata, serta tim ibadah online yaitu Bapak Arun Kristiawan, Saudara Jonathan, dan Saudara Nathanael. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, tanggal 20 April 2020 sampai 26 April 2020, yaitu Ibu Suyati, Ibu Fitri Susanti, Saudari Agnes Afilianti, Saudara Daniel Bagus Setiawan, Ibu Santi Andriani, Ibu Dameria Panjaitan, Ibu Widi Astuti Rahayu, Ibu Teyending, dan Saudari Velda Tri Rahayu. Pesan ulang tahun, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Terambil dari Yakobus 4 ayat 10. Sekian, terima kasih. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Jemaat sekalian, mari kita menyanyikan pujian Kaulah Harapan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya
selalu ku percaya, selalu ku percaya. Bapak, Ibu, serta semua anak-anak dan saudara-saudari jemaat Tuhan terkasih. Marilah kita kembali ke dalam kegiatan kita masing-masing dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.